Dan jelas hal ini bertentangan dengan syariat Allah dari dua sisi. Ya. Pertama, mau diajak ke gereja. Ya. Meskipun cuma untuk duduk-duduk sambil tengok-tengok saja. Hanya memperhatikan orang-orang yang beribadah. Ya. Nah, ikut-ikut duduk di gereja, menyaksikan orang-orang yang menyembah syaitan, dan mau diajak ke gereja, maka ini suatu pelanggaran terhadap firman Allah Ta'ala, terhadap syariat Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat yang ke-140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menurunkan terhadap kalian, telah menurunkan untuk kalian di dalam kitab sucinya, ya, bahwa apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri atau diperolok-olokkan, maka jangan sekali-kali kalian duduk bersama mereka yang mengingkari atau memperolok-olok ayat-ayat Allah, sampai mereka membicarakan tema-tema yang lain, sampai mereka mengalihkan pembicaraannya pada tema yang lain. Sesungguhnya jika kalian tetap duduk bersama mereka, maka kalian seperti mereka. Innakum idzam mithluhum. Sesungguhnya jika kalian tetap duduk bersama mereka yang mengkufuri atau memperolok-olok ayat Allah, maka kalian seperti mereka. Ini firman Allah di surah An-Nisa ayat yang ke-140. Nah, jadi para ulama mengatakan bahwa haram hukumnya seseorang duduk di majelis minuman keras, meskipun dia tidak ikut minum seteguk pun. Ya. Jadi ada suatu tempat, ya, mungkin di bar atau di warung, ya. Di situ sebagian orang pada menenggak khamr, menenggak minuman keras. Kemudian ada seorang duduk di situ. Dia tidak ikut mencicipi, tidak ikut meminum. Ya. Dia cuma melihat orang-orang yang minum khamr. Maka perkara ini pun juga dilarang dalam syariat Islam. Ya. Karena ketika seseorang duduk-duduk bersama mereka yang berbuat mungkar, dan dia tidak mengingkari, ya, tidak mencegah atau menasihati mereka, dia duduk pasif, hanya nengok-nengok saja, maka dia terjerumus dalam suatu perkara yang haram dan berdosa. Begitu pula seseorang yang misalnya dia duduk di majelis yang di situ diperdengarkan alat-alat musik dan sebagainya, maka haram dia duduk-duduk di situ, harus menyingkir sampai kemungkaran itu tidak didapati, boleh duduk bersama mereka lagi. Ini, ya. Nah, duduk di gereja, memperhatikan orang-orang yang melakukan ritual atau penyembahan terhadap syaitan, ini suatu kemungkaran yang besar. Ya. Karena apa? Duduk bersama orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, memperolok keimanan kepada Allah, ya, memperolok hukum-hukum Allah, menyekutukan Allah Ta'ala dengan hamba-hambanya. Ya. Nah, jadi sekedar duduk di gereja pun, ini suatu hal yang mungkar. Ya. Kemudian yang kedua, ketika ditawari oleh mungkin pendeta atau pemimpin gereja tersebut, ya, maukah kami doakan? Nah, seharusnya tidak ikut duduk di gereja, ya, pertama. Kedua, kalau ditawari semacam itu, dia berkata, saya hanya mau berdoa kepada Allah SWT. Ya. Saya hanya mau jika doa itu dipersembahkan untuk Allah Ta'ala semata dan tidak disekutukan. Saya tidak mau didoakan oleh seseorang yang mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Saya tidak ridho, ya, dengan ritual atau dengan doa orang-orang yang mempersekutukan Allah atau musyrikin, menyekutukan Allah Ta'ala. Ini jawaban yang seharusnya dilontarkan, ya. Bukan menyetujui, ya, dan berkata, ya, saya mau didoakan, mudah-mudahan saya segera mendapat pekerjaan. Ya. Nah, ucapan ini, persetujuan ini berarti ridho terhadap ritual mereka yang sesat atau batil. Ya. Berarti merestui doa mereka. Padahal doa itu ibadah. Ya. Dan ibadahnya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir itu batil dan sia-sia. Serta tidak mendapatkan apa-apa kecuali kemurkaan dari Allah SWT. Jadi ketika pendeta atau orang-orang tersebut hendak mendoakan, dengan cara apa mereka mendoakan? Dengan cara yang batil, yang tidak disetujui, tidak diridhai oleh Allah SWT. Ya, Allah tidak merestui jika hamba-hambanya berdoa kepada Allah sambil mempersekutukan Allah Ta'ala. Ya, ini. Nah, jadi kekeliruannya dari dua sisi ini. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan, boleh jadi, ya, si penanya ini
melakukan hal itu karena keawaman, ya, karena ketidaktahuan, ya, dan sekarang setelah tahu kemudian menyesal serta memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas hal-hal yang telah lewat itu, maka jangan putus asa, tetaplah berharap ampunan dari Allah dan teruslah mempelajari agama Allah, ya, teruslah tingkatkan ilmu tentang agama supaya kita dapat membentengi akidah dan tauhid kita dari hal-hal yang akan membatalkan keimanan atau keislaman kita. Wallahu a'lam.